Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Arini Fosi Badri, SPDMT, guru dari SMK Negeri 4 Palembang. Berikut praktik baik yang saya lakukan dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi dengan menggunakan strategi populer untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas murid. Populer merupakan singkatan dari perencanaan, kolaborasi, pemantik, umpan balik, evaluasi, dan refleksi. Saya adalah seorang guru produktif yang mengajar mata pelajaran konsentrasi kalian teknik komputer dan jaringan. Dari hasil asesmen dan observasi, pada awal semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024, keaktifan murid kelas 11 TKJ 3 yang berjumlah 35 orang saat proses pembelajaran belum maksimal, yakni 56% aktif, sedangkan sisanya 44% murid lebih cenderung diam dan sibuk dengan kegiatan lainnya. Untuk kreativitas murid yang kreatif sebesar 42% dan yang kurang kreatif sebesar 58%. Saat ini saya mengajar pada fase F dengan elemen pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan dengan tujuan pembelajaran menerapkan konfigurasi dan pengujian virtual local area network atau lebih dikenal dengan PLAN. Saya menyadari bahwa murid memiliki beragam kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Beberapa murid mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan temannya dalam memahami sesuatu, dan ada juga murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sehingga cenderung merasa bosan jika harus mengikuti ritme belajar teman lainnya. Murid juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada murid yang memiliki gaya belajar kinestetik, visual, dan ada yang memiliki gaya belajar auditori. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terdapat tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Di antaranya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman setiap murid dalam kelas. Setiap murid memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda. Untuk itu membutuhkan pengamatan dan pengumpulan data yang akurat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, dan produk. Selanjutnya adalah menyediakan sumber daya memadai untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu memiliki akses ke berbagai materi sesuai dengan kebutuhan murid. Tantangan lainnya adalah evaluasi dan penilaian yang adil dan akurat. Guru perlu memiliki sistem evaluasi yang adil dan akurat untuk mengukur kemajuan murid secara individual. Keberagaman tingkat kemampuan murid dalam kelas memerlukan penilaian yang berbeda pula. Menentukan cara yang adil untuk menilai semua murid terlepas dari tingkat kemampuan bisa menjadi kompleks. Tantangan lainnya adalah refleksi yang dapat meningkatkan kemandirian murid dalam menilai diri sendiri dan proses pembelajaran. Strategi dan langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Perencanaan. Dalam perencanaan, saya mencari referensi yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Setelah menyiapkan administrasi, dilakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai proses pembelajaran. Konsultasi dengan kepala sekolah merupakan hal yang penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan dalam kesuksesan dan efektivitas proses pendidikan. Langkah selanjutnya dilakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum mengenai perangkat pembelajaran dan rencana asesmen yang akan dilakukan. Untuk media pembelajaran dengan menggunakan IT, dilakukan koordinasi dengan Ketua Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi rekan sejawat adalah praktek di mana guru bekerja sama dengan guru lain dalam mengembangkan dan memberikan pengajaran kepada murid. Dalam proses kolaborasi, dilakukan pertukaran pengetahuan, berbagi pengalaman, dan kolaborasi melalui teknologi. Dalam proses pembelajaran juga sangat penting adanya kolaborasi murid dengan bekerja sama dalam memecahkan masalah, memahami konsep, atau mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kolaborasi murid dengan tingkat kemampuan yang lebih tinggi dalam suatu area, dapat membantu murid lain yang mengalami kesulitan. Dalam memulai pelajaran, harus dibuat kesepakatan kelas. Dengan menggunakan Jamboard, murid membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama, seperti tidak datang terlambat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Untuk pembentukan kelompok juga ditentukan dalam 3 kategori murid, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Murid yang memiliki nilai tertinggi akan menjadi narasumber dalam kelompok. Sebagai acuan dalam kolaborasi, disiapkan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar murid, yaitu aplikasi belajar TKJ, hasil kerjasama tim TKJ dengan menggunakan platform Tangkebel.
Dalam aplikasi ini terdapat sumber belajar dalam bentuk teks, video, dan evaluasi yang bertingkat sesuai dengan kemampuan murid. Pada penyelesaian proyek, murid melakukan kolaborasi dalam membuat jaringan virtual local area network atau PILAN dengan menggunakan mikrotik yang dapat dikumpulkan dalam bentuk video, ruang virtual, laporan, atau dalam bentuk proyek yang murid sukai. Yang ketiga adalah pemantik. Pertanyaan pemantik juga dikenal sebagai pertanyaan esensial atau pertanyaan penggerak yang memiliki peran sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan ini dirancang untuk merangsang pemikiran murid, menginspirasi refleksi, dan memotivasi mereka untuk menggali lebih dalam materi pembelajaran. Dengan pertanyaan pemantik dapat mengaktifkan pemikiran murid, mengarahkan perhatian, dan menginspirasi diskusi. Yang keempat, umpan balik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, umpan balik yang diberikan dengan bijak dan konstruktif adalah alat yang sangat berharga bagi guru dan murid. Ini membantu dalam merancang pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan murid dan meningkatkan efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Dalam pembelajaran ini, umpan balik dilaksanakan saat kelompok melakukan presentasi hasil proyek, sehingga adanya penguatan dan dukungan terhadap hasil proyek dari masing-masing kelompok. Kelima, evaluasi. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan pendekatan asesmen yang mencakup berbagai jenis, termasuk asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, evaluasi dilakukan dengan menggunakan media berbasis IT. Dalam proses evaluasi ini, asesmen diagnostik non-kognitif dibuat dengan menggunakan aplikasi Mentimeter, dan asesmen diagnostik kognitif dibuat dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Sebelum evaluasi formatif dilakukan, murid diajak untuk melakukan ice breaking untuk mengurangi ketegangan, meningkatkan keterlibatan, dan memecah kejenuhan. Setelah ice breaking dilakukan, murid terlihat lebih rileks dan siap untuk melakukan evaluasi formatif. Dalam pelaksanaan evaluasi formatif dilakukan dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Selain dapat menampilkan evaluasi secara langsung, dengan menggunakan aplikasi Kahoot dapat melatih konsentrasi murid. Dengan melaksanakan evaluasi melalui media berbasis IT sangat bermanfaat dalam konteks pendidikan saat ini, karena hasil evaluasi yang ditampilkan secara online, sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam sistem pendidikan, responsif, sehingga cepat dalam menentukan tindakan selanjutnya dan dapat mempercepat proses laporan. Yang keenam, refleksi. Refleksi memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, refleksi membantu murid dan guru untuk mengidentifikasi apa yang telah dipelajari, bagaimana pembelajaran dapat ditingkatkan, dan bagaimana proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu murid. Untuk refleksi digunakan aplikasi Padlet yang dapat membuat murid lebih kreatif dan antusias dalam membuat refleksi pembelajaran. Dalam refleksi terdapat 4 pertanyaan, yaitu apa yang sudah murid dapatkan hari ini, bagaimana proses pembelajaran hari ini, apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran hari ini, dan saran perbaikan pembelajaran hari ini. Selain refleksi dari murid, refleksi juga dilakukan oleh guru dengan menilai diri sendiri bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran selanjutnya. Selain itu, saya juga meminta orang tua murid untuk ikut memberi masukan secara online mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan dalam materi virtual local area network dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Keaktifan murid yang sebelumnya 56% meningkat menjadi 89%, dan kreativitas murid juga mengalami peningkatan dari 42% menjadi 86%. Dari hasil tersebut saya merasa sangat bahagia karena proses pembelajaran yang saya laksanakan sudah dapat berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk itu ke depannya saya akan semakin memperluas ruang kolaborasi dengan rekan sejawat dan selalu melakukan komunikasi terbuka dengan murid dan orang tua. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan individual murid. Murid dapat mengembangkan potensinya dengan lebih baik. Demikian video praktik baik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.